Ya, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZSAG, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, Bupati Sragen Bapak Haji Dharma Wijaya beserta istri, Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Adlin beserta istri, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai. Di dalam satu makalah disebutkan fi ta'anisis salama wa fi ajalatin nadama. Sikap hati-hati mendatangkan keselamatan, sementara tergesa-gesa sering mendatangkan kehancuran. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan agama. Apa saja? Pertama, menguburkan jenazah sesuai dengan kaifiyah. Itu dianjurkan tergesa-gesa. Tak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Yang namanya mayit jangankan 5 hari, 2 hari sudah serem. Betul apa tidak? Dan jenazah itu sebaiknya kalau tidak ada wasiat dan kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Satu. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan agama menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, punya anak perempuan sudah cukup umur minta dikawinkan, nggak dinikahkan, saya khawatir itu anak bakalan kawin sendiri. Betul apa enggak? Maka kewajiban kita orang-orang tua muslim mengantarkan anak-anak kita ke pintu yang disebut pernikahan. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan agama membayar hutang. Hei, hei, lempengan ini berasa loh ya. Saudara, yang namanya utang itu adat hidup. Siapapun kita pasti sebagian besar pernah punya utang. Betul apa tidak? Adat hidup, hukumnya mubah, boleh pinjam sana bayar sini, gali sini tutup yang sana. Itu adat hidup, boleh saja berutang. Tapi yang dianjurkan agama, kalau kamu mendapatkan rezeki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau merasa perlu pinjam lagi, orang percaya. Betul-betul dengerin aja. Nih mohon maaf, kita pandai berhutang tapi tak pandai bayar. Betul atau tidak? Kalau ditagih bunyinya macam petasan, tar, tar. Dahulu ada orang dari selesai sholat subuh sampai siang diam saja di masjid, khusyuk bener, nggak keluar-keluar. Dihampiri sama Nabi, ditanya, Mas,
Dari habis selesai sholat subuh sampai siang, sampean nggak keluar-keluar di dalam masjid, lagi khusyuk doa? Enggak ya Rasul. Iktikaf? Bukan. Zikir? Enggak. Loh, terus ngapain diem aja di dalam masjid? Ya Rasulullah, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diam saja di rumah, diketuk terus pintu saya. Keluar rumah saya takut ketemu. Akhirnya saya lihat tempat yang gak bakalan dicari-cari orang ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Mulai besok kalau ada yang lama-lama di dalam masjid, lo yang ngomong lo yang. Kata Nabi, mau nggak kamu saya ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan doa ini, Allah akan menghilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau kamu amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Bu, jangan salah, ini doa kalau dibaca yang Allah hilangkan perasaan di hati kita dari dililit hutang. Hutangnya ya bayar. Enak pula ada doa dibaca utang impas. Mau ya Rasul diajarkan doa ini kepada orang tersebut, hakikatnya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 3. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan agama, segeralah bertobat, ikuti dengan memperbanyak amal kebaikan. Bu, nah ini kompleks. Kita ini manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Makanya kita manusia makhluk yang paling sempurna. Sebabnya kita diberikan akal pikiran. Tapi sayang, manusia terlalu jumawa. Diberikan akal bukan mengikuti kebenaran Al-Quran, ini malah cari-cari pembenaran. Sekarang lagi musim cari-cari pembenaran nih. Diberikan karunia oleh Allah akal, bukan ngikutin kebenaran Al-Quran, malah cari-cari pembenaran. Sudah tahu salah, nggak mau ngaku, cari pembenaran. Ini lagi musim nih. Ada pencuri ditangkap polisi, ditanya, bang, kenapa kau mencuri? Maaf Pak Polisi, saya nggak mencuri, saya cuma ngambil tambang, nggak tahu di ujungnya ada kambing. Ya mencuri juga itu. Cari-cari pembenaran. Maksud saya, kita ini manusia, karena diberikan akal pikiran, kita kaitkan kesalahan taubat itu dengan umur. Bu, kita kaitkan taubat itu dengan umur. Padahal taubat nggak ada kaitannya dengan umur. Taubat kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Betul atau tidak? Nanti ajalah rajin ngajinya kalau sudah rada bongkokan sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara, taubat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang selalu tiap saat kita lakukan. Saya mau tanya, yang petang ini hadir nih di halaman masjid, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah ini? Ada yang tidak pernah bikin salah? Saya walaupun pakai batik, pakai sorban, pakai kopiah macam ini, kesalahan dan dosa saya boleh jadi lebih banyak dari ibu dan bapak. Kita ini makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Agama mengajarkan kepada kita, segeralah bertobat. Manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik apabila berbuat kesalahan menyadari, lalu tidak mengulangi di masa-masa yang akan datang dengan
segera bertobat, mengikuti amal, menaburkan nilai-nilai kebaikan dan memperbanyak ibadah. Kalau nanti yang hadir di sini semuanya masuk surga, amin. Di surga nanti saudara melihat para ulama, nggak usah heran. Ulama yang alim dan soleh memang tempatnya di surga. Lalu saudara melihat para pemimpin ada di surga, saudara nggak usah heran. Memang surga tempatnya pemimpin-pemimpin yang adil, mengayomi dan membimbing rakyatnya. Nggak usah heran lihat mereka ada di surga. Memang tempatnya. Kalau saudara lihat di surga banyak orang yang kaya, saudara pun nggak usah heran. Pantas orang yang dermawan meringankan tangan, menyalurkan rezeki yang dia punya untuk sedekah dan membantu. Surga adalah tempatnya. Nggak usah terkejut. Saudara akan terkejut melihat pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak, iya Mas, kok ada di surga Mbak? Oh. Emang bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai surga? Ceritalah ini perempuan. Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu. Mas juga pernah jadi langganan saya kan. Umpama lah, umpama. Tapi Mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana? Sumatera Utara. Ngapain? Di Medan ada teman Mas nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apaan Mbak? Dagang apem. Sore-sore saya lagi main ke Sergei, lewat depan Masjid Agung, Pak Bupati lagi ngadain pengajian. Saya dengerin ustadznya bilang ada hadis at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Hadis qudsi menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, dengar hadis kayak begini, berlinang air mata, terbayang pula semua dosa. Mulai sore itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Lumayan buat ongkos. Saya bilang saya sudah tobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan memperbanyak amal ibadah, menebarkan kebaikan. Tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Segera bertobat, ikuti itu dengan memperbanyak amal ibadah dan tebarkan kebaikan. Mudah-mudahan ya, sore ini kita yang hadir di sini dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berkaitan tentang ibadah. Ibadah yang utama adalah perintah mendirikan sholat 5 waktu.
Ini terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang memerintahkan Nabi kita Muhammad. Sayyid Qutb mengatakan, orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat sesungguhnya dia sedang berkomunikasi kepada Allah secara langsung tanpa calo. Sholat adalah perbuatan yang diikuti seluruh anggota badan, dimulai dari niat, diteruskan dengan takbir, lalu diakhiri dengan salam. Sholat yang dikerjakan baik, bagus, sesuai dengan rukun dan syaratnya, dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah, insya Allah sholat macam ini membentuk kepribadian menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Selesai melaksanakan sholat, kembali ke tengah masyarakat menjadi muslim yang bermanfaat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu kalau sholatnya berhasil. Kalau sholatnya berhasil, selesai sholat sama tetangga makin tambah guyup, makin tambah rukun, makin tambah akur. Kalau sholatnya berhasil, ini banyak di antara kita sholatnya mah rajin, selesai sholat sama tetangga pelotot-pelototan. Ada di surga yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Saudara, orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, ujung-ujungnya dia akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Orang kayak begini, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Kita ini maaf ya, merasakan kehadiran Allah tuh cuma pada tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Karena itu lewat Isra dan Mi'raj, ibadah yang utama ini jangan cuma kita terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat harus membentuk kepribadian supaya kita mampu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah selalu bersama dengan kita. Saudara ketahuilah, orang yang sholatnya bagus hubungannya kepada Allah, dalam hidupnya dia bermasyarakat menebarkan nilai-nilai manfaat, dia mampu dimanapun saja merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Sholat dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk memohon pertolongan Allah. Doanya dikabulkan, apapun hajatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Komunikasinya kepada Allah lewat sholat baik, bergabung bersama masyarakat, membawa manfaat. Ayo kita lihat. Tidak usah bicara soal sejarah dunia, kita bicara sejarah bangsa Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman, sejarah mencatat beliau tidak pernah putus dari air wudhu. Kalau batal karena buang hajat, beliau kembali ngambil air wudhu. Kalau batal lagi karena bersentuhan bukan muhrimnya, beliau ambil air wudhu lagi. Sejarah mencatat Panglima Besar Jenderal Sudirman hidupnya tidak pernah lepas dari air wudhu. Dimanapun kampung yang beliau masuki, beliau bersama prajurit perang gerilya
pasti mampir untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid-masjid setempat. Ini artinya apa? Sholat dijadikan oleh beliau sebagai senjata